Assalamualaikum. Halo para siswa hebat. Selamat datang di kelas Informatika. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, memahami dan menjelaskan berbagai macam antarmuka pengguna, dan yang kedua, mengelola folder atau file. Teknologi informasi dan komunikasi selalu berkaitan dengan komputer. Komputer memiliki 3 perangkat utama, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau user yang saling bergantung satu sama lain membentuk sebuah sistem sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Pada kehidupan sehari-hari, perangkat lunak atau software pada komputer sangat membantu dan meringankan pekerjaan manusia. Misalnya, membuat laporan, membuat presentasi, mencari informasi, atau mengolah angka dalam bentuk dokumen. Untuk bagian awal, kita akan membahas tentang antarmuka pengguna atau user interface. Sebelum kita masuk ke dalam materi, coba perhatikan gambar di samping. Pernahkah kalian melihat tampilan seperti gambar tersebut? Tampilan apakah itu? Gambar tersebut adalah tampilan dari salah satu sistem operasi, yaitu Windows. Gambar tersebut juga biasa disebut sebagai antarmuka pengguna atau user interface. Interface adalah salah satu komponen sistem operasi atau operating system yang berhubungan langsung dengan pengguna atau user. User interface berfungsi sebagai mekanisme komunikasi yang menjembatani antara pengguna atau user dengan sistem komputer. Faktor terpenting dalam mengembangkan user interface adalah kemudahan dalam menjalankan sistem, interaktif, dan komunikatif. User interface yang baik harus mampu memberikan pengalaman interaksi yang dapat dipahami dengan mudah atau user-friendly oleh pengguna atau user. User interface terdiri dari menu layar, icon, keyboard shortcut, mouse, pergerakan gestur, dan command language untuk memudahkan penggunaan komputer saat beroperasi. Terdapat 3 jenis user interface, yaitu yang pertama, Command Line Interface atau CLI, yang kedua, Graphical User Interface atau GUI, dan yang ketiga adalah Voice User Interface atau VUI. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut ini. Yang pertama, Command Line Interface atau CLI. Command Line Interface adalah tipe antarmuka berbasis teks perintah atau kode yang digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat lunak atau software dan sistem operasi. Seperti yang terlihat pada layar monitor, dalam command line interface hanya ada teks perintah berupa kode
yang muncul di tampilan layar tanpa ada gambar atau video yang menyertai di dalamnya. Terdapat beberapa kelebihan penggunaan command line interface. Di antaranya, membutuhkan memori yang kecil karena interface hanya berupa teks, membutuhkan spesifikasi hardware yang rendah dan lebih efisien dalam penggunaan, sehingga memiliki performa lebih tinggi. Sedangkan ada beberapa kekurangan dalam penggunaan command line interface, yaitu harus mengingat baris perintah karena menggunakan kode untuk menjalankan tugas komputer dan memiliki tampilan yang kurang menarik karena hanya berupa tampilan teks saja. Yang kedua, Graphical User Interface atau GUI. Graphical User Interface adalah tipe antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar, grafik, icon, dan menggunakan perangkat pointing device atau penunjuk seperti mouse atau trackball. Saat ini, mayoritas software menggunakan GUI karena memberi kemudahan dalam penggunaan komputer dan mampu menggambarkan informasi atau perintah menggunakan ikon grafis. Terdapat beberapa kelebihan dari penggunaan Graphical User Interface, di antaranya tampilan yang menarik, mudah dipahami atau user-friendly, dan tidak memerlukan keahlian khusus untuk menggunakannya. Selain itu, ada juga beberapa kekurangan dari penggunaan Graphical User Interface, di antaranya membutuhkan spesifikasi komputer yang lebih besar sehingga performa lebih berat dan memakan ruang memori yang cukup besar. Yang ketiga, Voice User Interface atau VUI. Voice User Interface adalah tipe antarmuka yang digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat atau aplikasi melalui suara dari pengguna atau user. VUI memungkinkan user memberikan perintah untuk membuka aplikasi atau mencari informasi melalui suara, sehingga user tidak perlu melakukan interaksi fisik dengan perangkat komputer. Terdapat beberapa kelebihan dari penggunaan Voice User Interface, di antaranya menghemat waktu karena hanya menggunakan suara untuk memberi perintah. Sedangkan terdapat juga beberapa kekurangan dari penggunaan Voice User Interface, di antaranya masih rentan terjadi kesalahan dalam mengartikan suara menjadi teks, sehingga perintah yang ingin dijalankan tidak sesuai. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang folder dan file. Folder adalah suatu program pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan file atau folder lain. Pengaturan dan manajemen folder pada komputer dilakukan oleh File Manager atau File Explorer pada sistem operasi Windows. File adalah data yang tersimpan di dalam komputer atau folder. Sebuah file dapat dibuat, dibaca, dimanipulasi, atau diedit oleh program atau aplikasi tertentu. Folder dan file juga dapat dipindahkan dari satu media ke media lain melalui flash disk, kartu memori, atau internet.
Bagian pertama, ekstensi file. Ekstensi file adalah sekumpulan karakter yang ditambahkan pada akhir nama file untuk menjadi pembeda jenis tiap file. Misalkan, terdapat nama file taman.jpg. File tersebut memiliki ekstensi JPG atau file tersebut merupakan file gambar. Untuk lebih mengetahui macam-macam nama ekstensi file, perhatikan tabel berikut ini. Bagian kedua, pengelolaan folder. Pengelolaan folder yang rapi dan terstruktur akan memudahkan kalian dalam proses pencarian folder atau file. Bagaimana cara mengelola folder agar tersusun rapi? Perhatikan uraian berikut ini. Yang pertama, tentukan nama folder. Memberikan nama folder yang sesuai dengan jenis-jenis file yang diletakkan pada folder tersebut. Misalkan, folder tersebut akan berisi file dengan ekstensi JPG, maka folder akan diberi nama gambar. Kedua, kumpulkan beberapa file sejenis pada satu folder. Mengumpulkan file dapat berdasarkan jenis ekstensi, fungsi, atau waktu. Yang ketiga, hindari memberi nama folder dengan kalimat panjang dan susah dipahami.